Pada video ini saya akan menjelaskan tentang fase kehamilan dan fase menstruasi. Yang pertama adalah fase kehamilan. Trimester pertama, kehamilan dimulai dari hari pertama menstruasi terakhir, di mana sel telur yang telah dikeluarkan oleh ovarium berhasil dibuahi oleh sel sperma. Setelah fertilisasi, sel telur akan menempel pada dinding endometrium dan akan berkembang dari embrio menjadi janin. Kemudian semua organ dan bagian tubuh akan berkembang. Pada kehamilan minggu ketiga, janin masih berupa bola kecil yang disebut blastosis yang terdiri dari ratusan sel yang berkembang dengan cepat. Pada minggu ke-4-5, janin berupa embrio yang terdiri dari dua lapisan dan plasenta mulai terbentuk. Embrio kecil mulai berkembang dan ibu akan mengalami rasa tidak nyaman berupa payudara yang nyeri dan kelelahan. Pada kehamilan minggu ke-6, kepala embrio mulai terbentuk dan ibu juga mengalami morning sickness dan mengeluarkan bercak darah. Pada kehamilan minggu ke-7, janin masih berupa embrio dengan ekor yang kecil. Tangan dan kaki juga mulai terbentuk. Ukuran rahim menjadi 2 kali lipat lebih besar. Pada kehamilan minggu ke-8-10, janin terus bergerak meski ibu tidak merasakannya. Ukuran janin pada minggu ke-9 masih 1 inci panjangnya dan mulai terlihat seperti manusia. Janin juga telah melewati fase perkembangan yang paling kritis di mana organ dan struktur tubuhnya sudah sesuai dan siap untuk terus tumbuh. Pada minggu ke-11-12, tangan janin membuka dan menutup membentuk tinju, dan benih gigi mulai muncul di bawah gusi. Minggu ke-12, jari kaki kecil janin bisa menekuk, otaknya mulai tumbuh dengan cepat, dan ginjal mulai mensekresikan urin. Pada kehamilan minggu ke-13, menjadi minggu terakhir di semester pertama, di mana janin memiliki sidik jari dan hampir 3 inci panjangnya. Trimester kedua, memasuki trimester kedua, perkembangan janin dari minggu ke minggu tetap berlanjut. Di awal trimester ini, panjang bayi sekitar 3-5 inci dan beratnya sekitar 42 gram. Jantungnya memompa sekitar 23 liter darah per hari. Tulang kerangka menjadi mengeras dan mengembangkan kemampuan untuk mendengar. Pada kehamilan minggu ke-14-16, janin mulai menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Janin bisa merasakan cahaya dan reseptor pengecap mulai terbentuk. Berat janin juga menjadi 2 kali lipat dan panjang tubuhnya bertambah beberapa inci. Pada kehamilan minggu ke-17-18, tulang kerangka berubah dari kartilage yang lunak menjadi tulang keras, dan tali pusar menjadi lebih kuat dan lebih tebal. Janin sudah bisa diketahui jenis kelaminnya saat dilakukan USG. Kehamilan minggu ke-19-22, janin sudah bisa mendengar suara, bisa menelan lebih banyak dan memproduksi mekonium, serta gerakan janin semakin kuat dan terlihat seperti bayi dalam bentuk mini. Pada kehamilan minggu ke-23-29, janin mulai menambah lemak dan tumbuh rambut. Janin juga sudah bisa menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban, dikarenakan pankreas dan paru-parunya mulai matang dan bisa membuka dan menutup mata serta menghisap jari. Pada trimester ketiga adalah 3 bulan terakhir janin berada di dalam kandungan ibu. Berat janin di awal trimester ketiga mencapai 1 kg. Kehamilan minggu ke-31-33, janin sudah bisa menundukkan mata dan kulitnya yang mengkerut menjadi mulus karena lemak yang bertambah. Janin juga memiliki kuku di jari tangan dan jari kaki. Terjadi penambahan jutaan neuron pada otak serta tendangan bayi menjadi lebih kuat. Memasuki minggu ke-34-35, sistem saraf pusat dan paru-paru mulai matang. Ukuran janin sekitar 41-43 cm. Kehamilan minggu ke-36-41 merupakan minggu-minggu terakhir janin berada di dalam rahim ibu, di mana pada saat itu janin menambah berat badannya 28 gram per hari. Ibu bisa merasakan bayi turun ke panggul ketika mendekati hari kelahiran karena janin sudah cukup umur dan menunggu untuk dilahirkan. Selanjutnya ada siklus menstruasi. Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Lapisan ini luruh dikarenakan tidak adanya implantasi embrio. Pendarahan ini terjadi secara periodik. Jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya dikenal dengan satu siklus menstruasi. Fase yang pertama adalah fase menstruasi atau luruhnya dinding rahim. Fase yang kedua adalah fase proliferasi atau fase sebelum menstruasi. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi atau pematangan folikel. Dan fase yang keempat adalah fase pasca ovulasi atau setelah ovulasi. Selanjutnya ini adalah gambaran dari diagram menstruasi, di mana pada diagram menstruasi ini terdapat
terjadi fase menstruasi, yakni ketika ovum tidak dibuahi sperma sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon progesteron dan estrogen hingga menyebabkan luruhnya dinding rahim atau endometrium. Pada hari ke-8 sampai 12 disebut sebagai fase praovulasi, yakni terjadi ketika FSH atau folikel stimulasi hormon memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mensekresi hormon estrogen, sehingga terjadi kembali pembentukan dinding endometrium dan menyebabkan serviks mensekresi lendir yang bersifat basah. Pada hari ke-13 sampai ke-15 terjadi fase ovulasi atau pematangan sel folikel, di mana terjadinya peningkatan kadar estrogen yang menghambat sekresi FSH dan terjadi peningkatan LH atau luteinizing hormon yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikelnya. Lalu pada 14 hari sebelum menstruasi disebut sebagai fase pasca ovulasi. Pada fase ini folikel matang yang telah melepaskan oosit akan mencekerut menjadi korpus luteum atau jaringan yang mati, dan korpus luteum akan mensekresi hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon estrogen dan progesteron ini nantinya akan membantu dinding endometrium menyiapkan implantasi, dan bila nantinya tidak ada pembuahan dan implantasi maka dinding endometrium akan meluruh kembali dan korpus luteum akan melakukan degenerasi dan fase menstruasi akan terulang kembali